Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi perkenalkan, saya Mutiara Mapasaribu Dan saya Chelsea Monica. dan kali ini kami akan membahas terkait pengenalan computer vision, di mana untuk memahami bagaimana mesin belajar untuk melihat dan mengimplementasikan data visual. Oke, baik, jadi kali ini saya akan menjelaskan terkait apa itu computer vision. Nah, computer vision itu adalah cabang ilmu kecerdasan buatan atau AI yang memungkinkan mesin untuk mengekstrak, menganalisis, dan memahami informasi bermakna dari data visual seperti gambar, video, maupun input kamera secara real time. Nah, CV memberikan komputer kemampuan untuk melihat sebagai manusia, lalu mentafsirkan makna di balik apa yang dilihatnya. Adapun 4 tujuan utama computer vision, yang pertama yaitu memahami konten visual, di mana mesin memahami isi atau makna dari sebuah gambar atau video, bukan sekedar menampilkannya. Yang kedua, ada otomasi tugas visual, yang mana menggantikan peran manusia pada analisis visual berulang dan berskala besar, MIS, inspeksi kualitas pabrik. Lalu yang ketiga, ada interaksi mesin dan manusia. Itu menjadi fondasi antarmuka berbasis gestur, pengenalan wajah, dan augmented reality. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada keputusan berbasis data visual. Yang itu sistem dapat mengambil keputusan otomatis dari informasi yang diperoleh oleh lingkungan visual. Nah, computer vision dan image processing itu sering dikatakan sama, padahal itu adalah dua hal yang berbeda. Image processing itu memanipulasi gambar agar terlihat lebih baik, sedangkan computer vision itu melangkah lebih jauh, yang mana mengimplementasikan makna di balik gambar tersebut. Image processing, apabila inputnya gambar, maka outputnya juga gambar. Tujuannya untuk memperbaiki tampilan gambar, yang mana outputnya gambar baru. Nanti di hasil dari gambar baru itu ada denoising, kontras, ataupun binarisasi, dan beroperasi pada level pixel. Nah, image processing juga bisa dilakukan dengan transformasi matematis murni. Sedangkan computer vision, apabila kita input gambar, maka outputnya itu berupa informasi ataupun keputusan, yang mana tujuannya untuk memahami isi gambar, dan outputnya berupa informasi, label, ataupun keputusan. Nah, computer vision beroperasi pada level semantik dan konseptual, hampir selalu melibatkan machine learning juga. Nah, di sini juga kita akan belajar terkait hubungan antar ilmu CV, pattern recognition, dan juga artificial intelligence. Nah, artificial intelligence ataupun AI itu merupakan bidang ilmu terluas, di mana AI ini membuat mesin mampu berpikir dan bertindak seperti manusia. Nah, untuk yang kedua itu ada pattern recognition. Nah, inti dari banyaknya tugas computer vision ini adalah untuk mengenali pola wajah, bentuk, tekstur, dan anomali. Lalu yang terakhir ada computer vision, yaitu aplikasi spesifik AI dan pattern recognition pada domain visual dan juga dipercepat oleh CNN. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh aplikasi computer vision. Salah satunya adalah kendaraan otonom, atau sering disebut self-driving car. Gimana sih CV bekerja itu untuk self-driving car itu? Nah, self-driving car itu kayak seperti mobil Tesla atau Waymo. Kalau teman-teman tahu, itu kita bisa menggunakan CV atau computer vision untuk mendeteksi objek sekitarnya secara real time, atau bisa mendeteksi kendaraan lain, pejalan kaki, rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya. Nah, sistem ini tuh memproses input dari kamera dan sensor secara simultan untuk mengambil keputusan navigasi dalam hitungan milidetik. Tantangan utamanya itu biasanya kendala dalam sistem kondisi ya, misalkan pencahayaannya itu kurang atau pencahayaannya itu sangat bervariasi atau cuaca buruk, serta juga kadang skenario yang memang nggak terduga dalam lalu lintas itu yang menjadi tantangan terbesar untuk mengembangkan kendaraan otonom ini atau self-driving car tersebut. Oke, selanjutnya ada juga contoh aplikasi computer vision itu misalkan sistem kesehatan deteksi penyakit dari citra medis. Nah, peran computer vision ini bisa merevolusi analisis citra medis kayak foto ronsen, MRI, ataupun CT scan. Nah, sistem berbasis deep learning ini juga mampu gitu mendeteksi kanker paru-paru atau tumor otak lah, retinopati diabetik atau penyakit lainnya, sehingga
kita bisa melihat deteksi semua penyakit dengan akurasi sebanding. Akurasi sebanding yang digunakan dokter spesialis untuk dokter spesialis yang udah berpengalaman. Nah, keunggulannya tapi bukan tantangan seperti di driver otonom sebelumnya. Ini adalah keunggulannya. Keunggulan utama itu bisa kita lebih tahu nih ketepatan dan kecepatan atau konsistensi deh dari hasil dari CT scan itu, dari foto ronsen itu yang dari ribuan gambar kita bisa tahu tanpa kita kan nggak cek satu-satu untuk bantu kita cari tahu tenaga medisnya apa, hasil penyakitnya tuh apa, kita tuh lebih tahu cepat. Oke, selanjutnya mungkin ada contoh aplikasi computer vision lainnya, itu yang ketiga. Berarti ya tadi saya sudah menjelaskan 2 dan ini yang ketiga itu ada pengenalan wajah atau facial recognition. Gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, teknologi ini juga mengekstraksi fitur geometri atau tekstur wajah seseorang, lalu membandingkannya dengan database yang udah tersimpan, yang udah ada sebelumnya. Nah, aplikasi ini juga beragam. Bisa kita untuk buka kunci smartphone ataupun absensi tanpa kartu-kartu itu. Terus kita keamanan yang lebih prepare lah, yang lebih aman dibilang. Sampai kayak kita pembayaran digital juga termasuk dalam contoh aplikasi computer vision ini di bagian pengenalan wajahnya. Oke, berarti terakhir adalah tuh kesimpulan. Kesimpulannya tuh memang computer vision memungkinkan mesin untuk memahami dunia visual yang terus kita bisa menghasilkan informasi ataupun keputusan, bukan sekedar mengolah gambar aja. Dan computer vision itu merupakan irisan atau bagian sedikit lah, bagian dari AI dibilangnya ya, ataupun bagian dari machine learning juga, dan bagian dari pattern recognition juga sih sebenarnya yang bisa kita terapkan pada domain visual. Selanjutnya juga penerapan luasnya itu ada ya, seperti yang saya bilang tadi, dari kendaraan otonom, diagnosis medis, hingga pengenalan wajah gitu. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan praktikum computer vision yang telah saya buat. Nah, library yang dibutuhkan yaitu ada OpenCV, itu sebagai library utama untuk pengolahan citra, dan juga NumPy untuk pengolahan data numerik, serta Matplotlib untuk visualisasi. Setelah melakukan instalisasi, lalu untuk proses instalasi dilakukan menggunakan pip melalui terminal Python. Nah, setelah seluruh library berhasil terpasang, lingkungan kerja siap digunakan untuk menjalankan berbagai program computer vision pada modul-modul berikutnya. Oke, kali ini kita akan melakukan penerapan Gaussian Blur dan Kenny Edge detection pada citra koin. Yang pertama, pastikan kita simpan nama kodenya itu sebagai blurkenny.py karena dalam bentuk Python. Lalu pastikan satu folder dengan file gambarnya, yaitu file coin.jpg. Nah, kita masuk ke kodenya, bisa dilihat ini import CV2. Lalu kita baca citra dengan memasukkan image pad coin sesuai dengan nama file gambar. Lalu image CV2 imread untuk membaca gambar yang telah kita masukkan tadi. Lalu kita cek apakah gambar berhasil dibaca dengan si if image is known, maka nanti akan di print error, akan keluar error gambar tidak ditemukan. Lalu exit. Lalu yang kedua kita konversi ke grayscale karena Kenny itu biasanya menggunakan grayscale. Nah, lalu kita terapkan Gaussian Blur dengan CV2 Gaussian Blur, lalu kita masukkan warnanya, lalu kita terapkan nih Kenny Edge detection-nya. Lalu untuk menampilkan hasil menggunakan fungsi show untuk menampilkan hasil yang telah dibuat, yaitu citra hasil, image, lalu hasil Gaussian Blur dan juga hasil Kenny Edge detection. Nah, nanti akan disimpan hasil dengan CV2 imwrite dengan nama hasil blur.jpg dan hasil edge.jpg. Lalu di print, hasil disimpan ke hasil blur.jpg dan hasil edge.jpg. Lalu kita tunggu sampai tombolnya ditekan menggunakan fungsi wait key dan destroy all windows untuk menutup seluruh window saat telah dijalankan. Lalu kita running, lalu akan keluar hasil dari gambar citra asli terlebih dahulu. Lalu akan ada juga hasil Gaussian Blur dan hasil dari Kenny Edge detection-nya.
saja kita masuk ke praktikumnya. Nah, sebelum lanjut ke praktikum ini, alangkah baiknya kita mendownload Python. Nah, di sini saya mendownload Python. Kita bisa cek aja. Sini aku buat filenya tuh ini ya, threshold contour. Oke, ini saja. Nah, kemudian langsung kopikan aja. Sebelumnya saya juga udah buat code-nya, jadi saya langsung mengkopikan dan teman-teman bisa melihat di layar ini. Inilah code-nya. Dan sebelum itu juga saya ada ini ya, mendownload foto random aja sih. Ada 2, saya mau masukin gambar sebagai citra di folder modul 4 nih. Kemudian ini jangan sampai salah itu ya, baca pet supaya dia bisa terbaca dan keluar. Ini kalau emang alamat petnya berbeda, dia tidak akan keluar. Mungkin langsung saja kita runkan. Oke, itu dia hasilnya. Terima kasih. Pada praktikum kali ini itu untuk menampilkan video webcam real time dalam mode grayscale menggunakan OpenCV. Nah, yang pertama itu kita simpan dulu namanya jadi webcam grayscale.py untuk disimpan dalam bentuk Python. Lalu import CV itu untuk menggunakan CV itu, dan pertama kita aktifkan dulu webcamnya, yaitu cek sama dengan CV2 video capture 0, yaitu 0 itu untuk kamera default. Lalu kita cek apakah webcam berhasil dibuka. Nah, jika tidak berhasil maka nanti akan keluar pesan error webcam tidak dapat diakses. Lalu tekan tombol key untuk keluar. Jadi kita bisa keluar apabila kita tekan tombol key. Apabila benar maka ambil satu frame dari webcam dengan red frame sama dengan cap rate. Nah, jika tidak maka akan ke print keluar pesan error gagal membaca frame dari webcam. Lalu kita konversi frame ke grayscale. Setelah itu kita tampilkan video grayscale-nya dengan fungsi I'm show. Nah, nanti akan keluar webcam dengan gambar yang sudah di grayscale-kan. Lalu kita hentikan program jika tombol key ditekan menggunakan fungsi wait key 1. Lalu kita lepaskan webcam dan tutup semua jendela. Itu adalah fungsi untuk destroy all the windows dan juga release. Nah, bisa kita lihat untuk hasilnya. Hasilnya itu nanti keluar webcam grayscale dengan video yang ditampilkan itu hitam putih, atau bisa kita sebut abu-abu dan secara real time, dan programnya berhenti saat tombol key itu ditekan. Nah, tujuan dari praktikum ini itu untuk memahami cara mengakses webcam menggunakan OpenCV dan tampilkan video secara real time, serta mengkonversi setiap frame video seperti citra grayscale. Oke, baik, selanjutnya ini ada contoh praktikum modul 6 ya, yang dengan judul deteksi objek koin menggunakan thresholding dan counter duration. Nah, langsung aja mungkin ke langkah-langkahnya. Kita di sini simpan filenya sebagai threshold counter bbox.py. Kita selanjutnya meletakkan satu folder file gambar, misalnya itu coin.jpg. Selanjutnya kita bisa membaca citranya ya, membaca citra dari coin.jpg itu. Selanjutnya kita cek apakah gambar berhasil dibaca atau tidak. Nah, kalau gambar tidak berhasil dibaca akan memunculkan tulisan atau error gambar tidak ditemukan atau gagal dibaca. Selanjutnya kita melakukan Gaussian blur, atau ini sebenarnya opsional tapi disarankan untuk mengurangi noise. Selanjutnya kita membuat thresholding ataupun binary. Nah, thresholding atau binary ini itu cocok jika kita membuat objek lebih gelap atau terang dari background. Sesuaikan aja dengan seperlunya. Selanjutnya kita mendeteksi konturnya. Habis itu kita bisa melanjutkan dengan gambar bounding box pada setiap kontur font CNC or contours. Bisa aja kita mengabaikan kontur kecilnya atau noise-nya, itu kita bisa diabain.
Nah, selanjutnya kita bisa menampilkan hasil dari code yang CV2MSU itu, hasil thresholding, hasil citra asli, dan bounding box. Selanjutnya kita bisa menyimpan hasil, ini untuk laporannya ya, dan hasil tersebut nanti akan muncul nih dengan tulisan hasil threshold.jpg dan satunya lagi hasil bounding box.jpg. Oke, selanjutnya adalah itu modul 8 ya, itu deteksi wajah menggunakan HAR Cascade Classifier dengan OpenCV. Kemudian kita bisa mendownload file HAR Cascade-nya itu. Di file ini juga biasanya ada di folder OpenCV-nya langsung, atau bisa diunduh lah dari repository OpenCV tersebut. Oke, selanjutnya kita bisa membaca gambar dengan file yang udah kita masukin tadi, dengan file namanya wajah.jpg. Ketika error, dan akan muncul pesan error yang dimana isinya gambar tidak ditemukan atau gagal dibaca. Dan jika tidak error, pasti akan muncul gambar. Kemudian kita bisa mengkonversi ke grayscale. Ini wajib ya untuk HAR Cascade ini. Habis itu kita bisa mendeteksi wajah kita. Selanjutnya kita bisa menggambar bounding box pada setiap wajah yang terdeteksi. Selanjutnya kita bisa menampilkan hasilnya, dan hasil dari deteksi wajah tersebut akan memunculkan tuh kayak seperti di gambar ini, dan hasilnya tuh jumlah wajah tuh terdeteksi, dan hasilnya juga disimpan sebagai hasil deteksi wajah.jpg. Oke, selanjutnya bisa dari yang saya jelasin tadi kan itu secara gambar ya. Nah, kita juga bisa buat secara real time ataupun langsung dari web gitu kalau mau diuji pakai webcam.